Hubungan Amerika Serikat dan Israel memanas menyusul lolosnya resolusi damai perang Gaza di Dewan Keamanan PBB. Padahal Israel selalu mengandalkan Amerika Serikat untuk memveto kebijakan yang merugikan kepentingan Israel di Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Israel memberikan reaksi keras atas disetujuinya resolusi gencatan senjata segera di jalur Gaza oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, setelah Amerika Serikat memberikan suara abstain dan tidak menggunakan hak vetonya. Seperti dilansir Reuters, Selasa 26 Maret, sebanyak 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas yang berperang di jalur Gaza selama 5 bulan terakhir. AS, sebagai salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, memutuskan untuk memberikan suara abstain dalam voting resolusi tersebut yang digelar pada Senin waktu setempat. Suara abstain dari AS itu meloloskan resolusi gencatan senjata di jalur Gaza untuk pertama kalinya oleh Dewan Keamanan PBB setelah Washington, yang merupakan sekutu Tel Aviv, sebelumnya selalu menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi serupa. Resolusi yang berhasil disetujui itu, menuntut gencatan senjata segera di bulan Ramadan yang dihormati oleh semua pihak yang mengarah pada gencatan senjata berkelanjutan yang bertahan lama, dan juga menuntut pembebasan semua sandera dengan segera dan tanpa syarat. Reaksi keras pun diberikan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menyebut kegagalan AS memveto resolusi tersebut merupakan kemunduran yang jelas dari posisi sebelumnya, dan akan merugikan upaya perang Israel serta upaya untuk membebaskan lebih dari 130 sandera yang masih ditahan Hamas. Netanyahu juga mengumumkan pembatalan rencana kunjungan delegasi tingkat tinggi ke Washington, yang dijadwalkan untuk membahas rencana operasi militer Israel ke kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Menyoroti perubahan posisi Amerika, Perdana Menteri Netanyahu memutuskan bahwa delegasi tidak akan pergi, tegas kantor PM Israel dalam pernyataannya. Amerika Serikat kecewa berat setelah Israel membatalkan rencana kunjungan delegasi ke Washington untuk membahas kemungkinan serangan darat ke Rafah di jalur Gaza Selatan, di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut dari Presiden Joe Biden, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby pada hari Senin waktu setempat. Israel membatalkan kunjungan delegasinya setelah AS mengambil langkah abstain, mengizinkan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza selama sisa bulan suci Ramadan. Namun Kirby menegaskan bahwa abstainnya AS dalam pemungutan suara di PBB bukanlah sebuah perubahan kebijakan, dan mengatakan bahwa Amerika jelas dan konsisten dalam mendukung gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan, dan bahwa mereka masih mendukung Israel. Kantor Perdana Menteri tampaknya menunjukkan melalui pernyataan publik bahwa kita telah berubah. Namun kita belum berubah, kata Kirby pada Senin malam di konferensi harian Gedung Putih. Dan kita harus memutuskan apa kebijakan kita. Sepertinya kantor Perdana Menteri memilih untuk menciptakan persepsi terang benderang di sini padahal mereka tidak perlu melakukan hal itu, sambungnya. Presiden Our vote does not, I repeat, does not represent a shift in our policy. We've been very clear, we've been very consistent in our support for a ceasefire as part of a hostage deal. That's how the hostage deal is structured, and the resolution acknowledges the ongoing talks. We wanted to get to a place where we could support this resolution, but because the final text does not have key language that we think is essential, such as condemning Hamas, we couldn't support it. Though, because it does fairly reflect our view that a ceasefire and the release of hostages come together, we abstained. Defense Minister Gallant is here today, meeting with Mr. Sullivan. In fact, as we speak, he'll have other meetings while he's in town today and tomorrow, certainly with Secretary of Defense Austin tomorrow. And so we certainly look forward to having those discussions with him and making it clear to the Defense Minister that the United States continues to stand with Israel as they fight Hamas and will continue to work with might and main to get those hostages back with their families where they belong. We'll obviously expect a key part of these discussions is going to be how we're going to continue to support Israel. So let's not forget that. I mean, this was a pre-scheduled, long-scheduled
trip by the defense minister, largely to talk about how the United States is going to continue to support Israel and the tools that they need. But I certainly would envision, in the context of what happened this morning, with the Israelis canceling that delegation, that we'll take advantage of the opportunity to also talk about Rafah. Good afternoon, everyone, especially for those of you. Like when that would happen, would that be over the phone? Would Secretary Blinken go? Would you try to? Incidents where Israeli fired on people queuing for aid in northern Gaza. Do you Vote for it, but the reason we didn't veto it is because there were also things in that resolution that were consistent with our long-term position. Most importantly, that there should be a ceasefire and that there should be a release of hostages, which is what we understood also to be the government of Israel's position. So it is a bit surprising and unfortunate that they're not going to apparently attend these meetings. But I do believe that ultimately, if we are able to achieve a ceasefire and the release of hostages is going to come not through a UN process, but through the process with which we've been engaged, yes, in Doha. Thank you. Sure. So we have 3 flights, helicopter flights leaving today. We have 4 that are planned for tomorrow. We have facilitated the safe departure of over 340 U.S. citizens out of Haiti since March 17th. That includes approximately 250 U.S. citizens who have departed Port-au-Prince, and another 100 that have departed through Cap Haitian. We continue to pursue to explore other alternatives to evacuate American citizens from Haiti, but I don't have anything further. Militer Rusia melancarkan serangan rudal ke Kiev, ibu kota Ukraina 25 Maret. Serangan sepertinya menargetkan Bandara Zuliani di Kiev. Wali kota Kiev Klitschko membenarkan serangan rudal Rusia di ibu kota Kiev via akun Telegramnya. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, Kryvyi Rog dan Nikolaev, selatan negara itu. Alarm serangan udara terus berbunyi di kota Kiev. Saluran lokal mempublikasikan gambar ledakan. 5 ledakan terdengar di Kiev sejauh ini. Akun Telegram pro-Rusia melansir serangan rudal di pusat kota Kiev, targetnya salah satu pusat pengambilan keputusan, kantor SBU, Ukraina. Pada awalnya tentara menggunakan rudal Zircon. Rudal tersebut mencapai targetnya dalam 2 menit. Pertahanan udara tidak bereaksi dan terlambat melepaskan tembakan setelah rudal lewat. Dilaporkan bahwa rudal 3M22, Zircon yang diluncurkan dari peluncur darat di Crimea menargetkan Kiev. Pesawat pembom Rusia menjatuhkan bom FAB-1500 ke posisi pertahanan Ukraina di dekat Krasnohorivka. Krasnohorivka adalah sebuah desa di Pokrov Rayon, distrik, di Oblast Donetsk di timur Ukraina. Jaraknya sekitar 24,7 km dari pusat kota Donetsk. Dalam rekaman video, sejumlah gedung jadi sasaran bom Rusia. Pesawat Rusia juga menjatuhkan bom di pinggiran Krasnohorivka, targetnya gudang amunisi prajurit Ukraina. Video dipublikasikan 25 Maret. Awak penerbangan Angkatan Darat dari pasukan Dirgantara menyerang peralatan musuh dan struktur teknik yang disamarkan ke arah Kupiansk. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah. Video dipublikasikan militer Rusia 25 Maret.
Awak tempur Howitzer M-Stab kelompok pasukan Barat Цели Rusia поражать menggempur можно, posisi formasi достаточно Ukraina разные. di То есть wilayah жилые yang силы berbatasan противника, dengan wilayah Kursk di опорные wilayah пункты, Ukraina. склады с Kami боеприпасами. mempertahankan perbatasan Сегодня была tanah цель air у нас kami склад с akan berdiri боеприпасами, sampai akhir dan где melaksanakan противник misi tempur yang за diberikan kepada долгое kami время kapan скопил saja, свои kapan боеприпасы saja, kata seorang и prajurit при dengan tanda обнаружении panggilan, беспилотными Peter. летательными аппаратами передали Video нам dilansir координаты, militer и Rusia мы их 25 уничтожили. Maret На данный момент 2024. защищаю границу нашей Родины, будем стоять до конца и выполнять боевые задачи, данные нам в любой момент, в любое время. Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan Rusia di Kupiansk dan wilayah pemukiman Sinkivka di wilayah Kharkiv. Di arah Limansky, Ukraina juga berhasil menghalau 8 serangan Rusia di wilayah Belogorivka, wilayah Luhansk, dan Yapolivka, Vesele, wilayah Donetsk. Dalam sehari terakhir, Angkatan Udara Rusia menyerang 8 area konsentrasi personel, senjata dan perlengkapan militer musuh. Unit pasukan rudal merusak 2 alat pertahanan anti-pesawat, 3 alat artileri, dan 1 stasiun IU musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 640 prajurit-prajurit Moskow meninggal dalam sehari. Total 437.390 prajurit Rusia tewas sejak invasi 2022 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.